warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Yang kalau hormati sesepuh, para sepuh ini sepuh, Amir Masjid Miftahul Jannah, dan khususipun Ketua IPHU Jombang dan juga keluarga besar dari Ikatan Persaudaraan Haji dan Umroh Dusun Jombang. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan rahmatnya kepada kita semua, dan juga semoga Allah berkenan menjaga kemakburan haji kita dan Bapak Ibu sekalian sampai akhir hayat. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang kami hormati, segala puji hanya milik Allah. Allah lah zat yang telah mencipta, sang pemilik dan sang pengatur alam semesta ini. Allah yang punya syariat, Allah yang punya ketentuan dan syarat, Allah yang memiliki kebijakan, Allah yang memiliki undang-undang sebagai pijakan kehidupan manusia. Salawat serta salam kita haturkan dan semoga tetap bercurah kepada Rasul junjungan beliau Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarga beliau, para sahabat, dan siapapun di antara umatnya yang senantiasa mengikuti petunjuk dan sunnah-sunnahnya sampai hari kiamat kelak. Alhamdulillah, pada kesempatan sore hari ini Allah Subhanahu wa Ta'ala beri kemudahan kepada kita untuk kembali bersua dalam rangka ngaji bareng, saling menasehati pada diri kita masing-masing, dan juga untuk menjadi pedoman kita di dalam menjaga kemakburan haji kita. Kalau bicara mabrur itu nggak ada batasnya. Ternyata mabrur itu tidak hanya pada saat pelaksanaan haji, namun justru mabrurnya haji yang paling susah dijaga adalah sepulang haji. Inilah amanah yang besar yang Allah embankan pada pundak kita masing-masing. Pada saat Allah beri kemudahan kita untuk mendaftar haji, ngantri sekian tahun namanya sampai berangkat, maka ini berarti Allah beri amanah yang besar kepada kita. Dan amanah itu ternyata tidak mudah, khususnya ketika sepulang dari haji, karena mabrur itu harus dijaga sampai mati. Artinya nggak ada batasan akhir kecuali kematian. Bukan sekedar hitungan, tidak mesti dalam hitungan 1 tahun, 2 tahun, bahkan mungkin 10 tahun, 20 tahun, ya, ada yang lebih daripada itu. Yang hajinya 2001, sekarang sudah 2026, 26 tahun. Itu amanah harus dijaga. Nah, yang hajinya ya sebelum tahun 2000, ya berapa tahun dia harus menjaga kemakburan hajinya. Maka ibadah haji adalah amanah yang bukan sepele, tapi ini amanah yang besar.
Sesuatu yang besar kalau kita hanya emban sendiri masing-masing berat. Maka inilah di antara fungsinya kenapa mesti ada pertemuan. Dan pemerintah kita membentuk ikatan persaudaraan haji sampai ada di ikatan persaudaraan haji dan umroh. Ini di antara tujuannya dalam rangka itu supaya kita lebih mudah dalam menjaga kemakburan haji masing-masing. Kata Hasan Al-Basri rahimahullahu ta'ala ketika beliau menjelaskan definisi tentang mabrur, kata beliau, al-hajjul mabrur, haji yang mabrur itu huwa ayyarji'a zahidan fid dunya wa rahiban fil akhirah. Haji yang mabrur itu kata beliau adalah jika sepulang haji itu menjadi orang yang lebih zuhud dalam masalah dunia, wa rahiban fil akhirah, dan menjadi sosok yang merindukan akhirat. Berarti apa? Bisa kita artikan secara umum, dunia tidak rakus, akhirat menjadi kerinduan yang berat. Berarti dunianya dia lakukan biasa-biasa saja, akan tetapi akhiratnya dia semangat menggebu-gebu. Itu kurang lebih definisi orang yang hajinya mabrur. Dunianya dia zuhud, akhiratnya dia sungguh-sungguh. Kalau dari definisi ini, sudahkah kita menjadi pribadi yang seperti itu ataukah belum? Kita yang menilai diri kita masing-masing. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah ditanya tentang haji mabrur. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, haji mabrur itu adalah seorang yang memiliki kebiasaan, kecenderungan, kesukaan terhadap apa? It'amut ta'am, suka bagi makanan. Yang kedua, watibul kalam, yang ucapannya baik. Jadi sosok pribadi yang mabrur hajinya adalah yang gemar memberi dan dia ucapannya baik. Paling mudah ini bisa dilihat dalam lingkup terkecil. Apa itu lingkup terkecil? Keluarga. Keluarga ini lingkup yang terkecil. Kalau dulu sebelum haji pelit sama keluarga, sepulang haji isi pelit, ya berarti ya kurang mabrurnya. Gambaran lingkup terkecil. Nah, Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ini sebagai muqaddimah. Kita berada di bulan Rajab. Orang ketika bulan Rajab itu biasanya yang ada dalam benaknya adalah sebuah peristiwa besar yang dialami oleh Kanjeng Nabi, yaitu peristiwa Isra dan Mi'raj. Kalau dilihat dari sebagian pendapat ulama, itu terjadi di penghujung bulan Rajab, yang berarti 2 pekan lagi. Bulan ini, bulan Rajab, di dalam sebagian pendapat ulama, dengan peristiwa Isra dan Mi'raj menyimpan satu hikmah yang sangat besar. Apa itu? Kanjeng Nabi jemput perintah sholat, jemput perintah sholat. Dan melalui jemputan yang khusus,
Kanjeng Nabi jemput ke Sidratul Muntaha, dan melalui jemputan khusus Allah mengutus malaikat Jibril sebagai penghulunya para malaikat, pimpinannya para malaikat, malaikat Jibril jemput khusus menggunakan kendaraan khusus buruk menuju ke Sidratul Muntaha melalui beberapa tempat yang disinggah, dari Masjidil Haram, Masjidil Aqsa, langit pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, enam, sampai di atas langit yang ketujuh, untuk menjemput sebuah perintah yang besar, yaitu perintah sholat. Apa faedah yang berharga buat kita? Haji yang mabrur itu mesti menjaga sholat. Haji mabrur itu mesti jaga sholat. Jangankan meninggalkan, lalai saja nggak boleh. Lalai saja konsekuensinya berat. Apalagi kalau sampai meninggalkan. Kira-kira ya, masyarakat kaum muslimin yang di antara mereka orang-orang yang berhaji, ada enggak yang meninggalkan sholat Bapak Ibu? Kira-kira ada atau tidak? Ada. Saya pernah baca sebuah survei di tahun 2024, kaum muslimin di Indonesia yang sholatnya rutin. Saya nggak tahu ini pakai surveinya bagaimana, tapi setidaknya ini menjadi gambaran awal. Di situ hasil survei di tahun 2024 mengatakan sekian banyak kaum muslimin di Indonesia yang sholatnya rutin itu hanya 38,9%. 38,9% itu masuk kategori sholatnya rutin. Sholat rutin itu mesti di masjid atau tidak? Tidak. Ini kan bukan survei sholat di masjid ini. Ini yang rutin sholat 38,9%. Kalau yang rutin sholat sekian jumlahnya. Nah, kalau yang rutin sholat di masjid lebih banyak atau lebih sedikit? Jauh lebih sedikit. Katakanlah misalnya, ini kan putra putri 38,9%. Katakanlah kita ambil ringannya 50% aja lah yang sholatnya di masjid. Berarti kan cuma berapa ini? Ya, berapa belas? Nggak ada 20, kurang lebih 18 atau 19% kaum muslimin di Indonesia yang sholat jamaah di masjid. Kondisi yang miris Bapak Ibu. Prihatin. Prihatin. Nah, kalau orang kok sudah berani meninggalkan sholat, padahal itu adalah amanah dari yang memiliki kekuasaan dunia, bumi dan langit, yang ngasih hidup, yang ngasih rizki, yang ngasih kesehatan, itu saja mereka berani untuk mendurhakai. Lalu bagaimana terhadap manusia? Gimana terhadap manusia? Sebuah tolok ukur. Kalau orang itu hubungannya dengan Sang Pencipta baik, yakin dengan sesama manusia pasti bakalan baik. Tapi kalau hubungannya dengan Sang Pencipta itu sudah kurang baik, maka jaminan hubungannya terhadap manusia juga pasti kurang baik. Ya wajar.
Ya, kalau kemudian Allah menurunkan petaka di mana-mana gara-gara ulah tangan manusia. Ini Bapak Ibu sekalian yang saya muliakan. Kurang apa? Kanjeng Nabi sudah mengatakan bahwa sholat itu sebagai tiangnya agama. Kita sepakat sebuah bangunan tanpa tiang yakin rapuh, sangat rapuh. Masjid ini dibangun kokoh karena tiangnya kuat. Fondasinya kuat, tiangnya kuat. Ketika sebuah bangunan itu dibangun tanpa tiang penyangga atau tiang penyangga yang ringan, sudah menjadi bukti yang nyata. Pesantren Al-Khazini Sidoarjo, apa yang terjadi? Ambruk. Itu contoh bangunan yang tidak kokoh, tiang penyangganya kecil, nggak kuat, ya wajar. Kalau bangunan itu demikian, maka begitu juga agama seseorang. Kalau agama seseorang, sholatnya itu nggak kuat, sholatnya itu bolong-bolong, malas-malesan, suka lalai dalam sholat, maka pasti agamanya nggak kuat. Agamanya nggak kuat. Lalu bagaimana dengan yang meninggalkan sholat? Tambah. Ini Bapak Ibu yang saya muliakan. Sholat sebagai tiangnya agama. Kekuatan ada di situ. Nah, Bapak Ibu yang saya muliakan, saking pentingnya ibadah sholat, Allah pesankan khusus agar kita menjaga. Allah pesankan khusus agar kita menjaga. Di mana Allah berfirman, "Hafidhu 'alas sholawati was sholatil wusta wa qumu lillahi qanitin." Kata Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Baqarah, "Hafidhu 'alas sholawati." Jaga oleh kalian salat yang 5 waktu. Lalu Allah titik beratkan wassalatil wusta, dan salat asar. Jaga salat 5 waktu, dan Allah kasih penekanan, dan jaga salat asar. Ada apa ini dengan salat 5 waktu? Sampai Allah wanti-wanti, sampai Allah ingatkan khusus agar kita menjaganya. Ini kalau bukan karena kewajiban yang sangat agung, nggak mungkin. Allah tekankan khusus. Dan di antara sholat 5 waktu ini Allah tekankan lagi khusus, dan sholat asar. Gak main-main dengan sholat asar, yang kata sebagian orang menganggap nanggung kalau sholat asar. Baru pulang kerja karena capek, akhirnya ketiduran, tidak sholat asar 12. Ya, padahal Kanjeng Nabi sudah mengatakan, "Man taraka sholatal asri faqad habita amaluhu." Ini baru satu poin loh. Satu poin, Nabi mewanti-wanti siapa yang meninggalkan, siapa yang berani meninggalkan sholat asar, satu kali meninggalkan, faqad habita amaluhu, hapus amalnya di hari itu. 24 jam loh. Orang itu sedekah, orang itu zikir, orang itu sholat subuh, orang itu sholat maghrib, isya, duhur. Tapi sekali dia tinggalkan asar di hari itu, semua amalnya hari itu hilang. Tuh, masih berani orang meninggalkan sholat asar. Alhamdulillah. Itu artinya apa konsekuensinya ini? Baru satu kali. Gimana yang meninggalkannya berkali-kali? Alhamdulillah. Maka saking pentingnya perintah sholat, wajar kalau Nabi mengatakan
Yang menjadi pembeda antara seorang mukmin dengan orang kafir itu meninggalkan sholat. Al-ahdu bainar rajuli, atau dalam hadis yang lain, inna bainar rajuli wa bainas syirki wal kufri tarkus sholat. Pembatas antara seorang mukmin dengan kekufuran adalah meninggalkan sholat. Makanya dalam madhab Imam Hambali, para ulama kan berselisih tentang hukumnya orang meninggalkan sholat bagaimana. Ada yang mengatakan mutlak keluar dari Islam, ada yang mengatakan ketentuannya ini. Tapi dalam madhab Imam Hambali sampai mengatakan kalau ada orang yang dia ngaku sebagai seorang muslim tapi nggak sholat, nggak boleh disolati. Nah, gimana semasa hidupnya dia saja nggak mau sholat, ketika matinya mau disolati? Nggak cuma itu, nggak boleh dimakamkan di pemakaman muslim. Berat konsekuensinya. Nah, Bapak Ibu yang saya muliakan, maka ini menjadi nasihat untuk kami dan diri kita masing-masing. Nah, Bapak Ibu sekalian yang saya muliakan, kita perlu mengingat bahwasanya yang menjadi ukuran baik tidaknya kita adalah sholat. Yang menjadi tolok ukur di akhirat bakalan senang atau susah adalah sholat. Siapa yang ngomong? Kanjeng Nabi, di mana beliau sudah menyampaikan, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan, inna awwala ma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamah min amalihi salatuhu, fa in saluhat faqad aflah wa anjah, wa in fasadat faqad khaba wa khasara. Katakan Nabi, sesungguhnya amalan yang pertama kali bakalan dihisab oleh Allah pada hari kiamat nanti adalah amal sholatnya. Katakan Nabi, adalah fa'in sholuhat, kalau amal sholatnya itu baik, faqad aflaha wa anjaha, maka sungguh dia beruntung dan dia sukses, senang. Tapi kalau sebaliknya, wa in fasadat, kalau amal sholatnya itu rusak. Apa ada orang amal sholatnya rusak? Banyak. Ya banyak. Apa contohnya? Sholat tapi ria. Ya sholat disertai ria. Pengen dipuji, dilihat, disanjung, dialem. Apa ada orang sholat pengen disanjung? Ada. Allah yang ngomong. Allah yang menyebutkan, fawailul lil musallin, celaka orang-orang yang sholat. Siapa orang yang sholat tapi kok celaka? Alladzina hum an sholatihim sahun, yaitu orang yang lalai saat sholatnya. Alladzina hum yura'un, mereka riya dalam sholatnya. Jadi kata Nabi SAW, wa in fasadat, kalau sholatnya rusak. Ada lagi nggak sholatnya? Orang kok sholatnya dikatakan rusak? Ada. Kanjeng Nabi sudah mengingatkan, ada orang usia 60 tahun atau selama 60 tahun dia sholat, maksud kami selama 60 tahun dalam hidupnya dia sholat, tapi nggak pernah diterima sholatnya. Apa sebabnya? Kanjeng Nabi mengatakan, ya, karena terkadang rukuknya sempurna, sujudnya nggak sempurna. Sujudnya sempurna, rukuknya nggak sempurna. Tumak ninah itu kan bagian dari rukun dalam sholat. Tumak ninah ya.
Apa itu tumakninah? Gerakan yang sempurna. Berarti ampun cepet-cepet, boten sangebut, ya nggak ada yang ngoyak-ngoyak. Ini ada orang sholatnya ngebut, ya. Ada orang sholatnya ekspres. Terus bagaimana dengan tumakninahnya? Rukuk belum sempurna, rukuknya sudah iktidal. Berdiri belum tegak, sudah sujud. Sujud belum sempurna, sudah bangkit. Seperti itu orang sholatnya. Katakan Nabi, ada orang sholat selama 60 tahun seperti ini, gak pernah diterima sholatnya. Maka Nabi SAW mengatakan, wa in fasadat, kalau sholatnya itu rusak, faqad khaba wa khasara, katakan Nabi, maka sholatnya itu gagal dan rugi dia, sengsara dia, bakalan susah. Berarti amalan sholat menjadi penentu. Maka Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sebelum kita masuk pada poin yang lain, dari sini kita bisa ambil kesimpulan, ketika terhadap amalan sholat kita tidak boleh memberlakukan sing penting sholat, tidak bisa. Itu dulu saat awal kita belajar, bolehlah. Sudah, yang penting diajak, yang penting kita sholat dulu saja, nggak apa-apa. Itu dulu. Tapi ketika sudah itu berjalan, tidak boleh lagi kita mengatakan ya si penting kan sholat. Nggak bisa. Sekarang Bapak Ibu sekalian yang muliakan, ini pertanyaan untuk kita semua. Kenapa Allah wajibkan kita sholat? Kenapa Allah perintahkan kita sholat? Apa alasannya? Apa kewajiban? Ada orang jawab, Ustaz, ya karena memang Allah wajibkan pada kita. Iya, kalau kita menganggap bahwa sholat itu, kenapa kita diperintah untuk sholat, jaga sholat, gak boleh melalaikan sholat, apalagi meninggalkan sholat, kok alasannya karena itu kewajiban, maka orang akan berpedoman bahwa sing penting gugur wajib. Kembali tadi, sing penting sholat gugur wajib. Itu kalau kita beranggapan bahwa kenapa Allah perintahkan sholat? Ya karena wajib. Karena Allah wajibkan. Nah, terus bagaimana? Lebih dalam dari itu, Bapak Ibu yang saya muliakan. Logika nih, logika. Kalau orang itu lebih dekat, lebih akrab, banyak interaksi dengan si penguasa, si pemilik kebijakan, itu biasanya apa yang dia peroleh manfaatnya akan diberi kemudahan akses, perhatiannya lebih, akan dapat jalan keluar kalau ada problem. Sama sebenarnya, Allah yang memiliki kehidupan ini, Allah yang mencipta kita semua, Allah yang memiliki alam semesta, Allah yang ngasih kehidupan, yang ngasih sehat, yang ngasih kesempurnaan, Allah yang memiliki karunia semua alam semesta, Allah yang ngatur kita seberapa rezeki yang akan Allah berikan pada kita. Kalau kita hubungannya dekat sama Allah, rutin berinteraksi, ya kira-kira apa logikanya? Pasti kemudahan yang didapat, bimbingan yang diperoleh, petunjuk yang Allah kasih, jalan keluar kalau ada masalah, kemudahan dalam urusan, jauh dari kegundahan, karena dapat perhatian lebih dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka mindset dirubah.
Sholat itu bukan sekedar karena kewajiban, tapi sholat itu adalah Allah menginginkan interaksi kita dengannya lebih erat, lebih sering, lebih akrab, lebih rutin. Supaya apa? Supaya keuntungan tadi semuanya itu didapat. Ini Bapak Ibu sekalian yang muliakan. Maka tidak lagi kita berpedoman bahwa salat hanya sekedar menggugurkan kewajiban. Tapi apa? Mulailah kita tengok cara kita dalam sholat. Sebenarnya sudah benar belum sih ya? Bapak Ibu yang saya muliakan, saya baru membuktikan dalam 1 tahun ini dengan perintis pesantren lansia umur 50 sampai umur 79. Ada 50 orang. Ujian sudah 2 kali. 4 bulan pertama kami adakan ujian. Baru sebelum liburan kemarin, kami ngadakan ujian lagi. Apa hasil survei Bapak Ibu? Mayoritas sholatnya nggak benar. Itu ini bukan survei secara menyeluruh, tapi dari 50 itu bukan bacaannya loh ya. Bacaan itu nomor 2 nanti, kecuali Al-Fatihahnya. Ini rukun, ini soalnya nggak bisa main-main. Rukun dalam sholat Al-Fatihahnya. Tapi apa yang lebih dari itu? 1 rukun dalam bacaan Al-Fatihahnya. 2 ternyata sholat tapi nggak teke. Ini auratnya. Yang kedua gerakannya, cara wudhunya sajalah. Ya kalau kita ambil paling minimal, ya insya Allah sah. Tapi dalam sholat yang paling memprihatinkan. Ini sampai kita video, cuma nggak kita publish. Tapi itu menjadi evaluasi bahwa ternyata benar apa yang dikatakan oleh Kanjeng Nabi. 60 tahun dia sholat, tapi nggak pernah diterima sholatnya. Kenapa? Apa sebabnya? Rukunnya ditinggalkan. Padahal rukun dalam sholat itu adalah sesuatu kalau ditinggalkan nggak sah. Ini kan nggak bisa main-main. Fakta sudah yang bicara. Maka tidak ada halangan bagi usia lanjut itu untuk cobalah tinjau kembali. Siapa tahu ada yang kurang. Tidak ada ruginya. Ketika alhamdulillah ternyata sholat insya Allah sudah benar, berarti kan peningkatan di poin yang lain. Karena jangan sampai kita termasuk orang yang dikatakan oleh Kanjeng Nabi 60 tahun sholat tapi tidak pernah diterima sholatnya. Karena sebabnya tadi salah satunya. Nah Bapak Ibu sekalian yang saya muliakan, orang kalau melalaikan sholat konsekuensinya berat. Apa konsekuensinya? Karena Allah sudah berfirman, fawailul lil musallin, maka celaka orang-orang yang sholat. Siapa orang yang sholatnya celaka? Lalai sholatnya. Apa masuk kategori lalai sholatnya? Suka menyia-nyiakan waktunya. Gak duhur kalau belum mepet asar, gak asar kalau mepet, gak mepet maghrib. Terus begitu. Maghrib yang tepat waktu jarang, seringnya ya kalau belum 5:30 ya derek subuh. Nah, seperti itu. Belum lagi yang lainnya apa dalam niat pengen dianem atau niat yang lain. Belum lagi ya banyak hal lah pokoknya. Ini melalaikan sholat, melalaikan sholat. Maka
Di dalam Al-Quran di surat Maryam ayat yang ke-59 sampai ayat yang ke-60, Allah Subhanahu wa taala berfirman, di mana artinya, maka datanglah sesudah para nabi itu pengganti manusia. Apa yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala? Adhofus sholat, menyepelekan sholat. Wattaba'us syahawat, lebih mengikuti hawa nafsu. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Fasawfa yalqauna, mereka akan mendapati apa yang didapati oleh mereka, kesesatan yang didapat. Illa man taba wa amana wa amila shalihan faulaika yadkhuluna al-jannah wa la yudlamuna syai'a. Kecuali mereka yang mengingat, sadar, lalu bertaubat. Ternyata selama ini sholatnya gak benar. Ternyata selama ini banyak melalaikan. Nah, ini Allah katakan bahwasanya setelah para nabi dan rasul yang Allah utus, banyak manusia-manusia yang melalaikan sholatnya, mengikuti syahwatnya. Dan Allah Subhanahu wa taala mengatakan, celaka bagi mereka orang-orang yang sholat, yaitu yang lalai dalam sholatnya. Dalam tafsir kata wail itu ada dua makna. Yang pertama adalah bentuk celaan, bentuk laknat, ancaman. Yang kedua, wail itu salah satu lembah yang ada di dasar neraka jahanam. Yang kalau gunung itu dimasukkan di dalam wail, jurang tersebut, niscaya langsung hancur lebur, menunjukkan dahsyatnya siksa dalam jurang tersebut. Ini Allah pakai untuk apa? Ngancem. Untuk siapa yang diancam? Mereka yang sholatnya lalai. Tuh, yang sholat tapi sholatnya lalai saja dapat ancaman yang keras. Ancamannya neraka wail. Terus bagaimana kalau orang yang meninggalkan sholat? Allah Subhanahu wa taala cerita. Allah sebutkan dalam surat Mudatsir, orang-orang penghuni surga kelak itu akan diizinkan untuk ngobrol bareng sesama penghuni surga, ngobrol. Juga akan diizinkan untuk berdialog dengan penghuni neraka. Ketika di tengah obrolannya para penghuni surga ngobrol, bisa salah satu pertanyaan dalam obrolannya, mana ya kawan saya dulu yang dulu kerja bakti bareng, yang dulu kalau pengajian mesti hadir bareng, yang dulu kalau ada misalnya jadwal ronda bareng, kalau dulu ada kegiatan bareng, nggak kelihatan ya di sini ya. Itu akan ditanyakan. Sampai ketika keduanya selesai obrolannya, dia cari, tidak ketemu di surga, maka dia tengok di neraka. Lalu Allah izinkan keduanya berdialog. Penghuni surga ini tanya kepada kawannya yang di neraka, bukankah dulu kamu ini bareng, kita kalau pengajian bareng, kita kalau ada kumpulan bareng, kerja bakti bareng, ini bareng, kok bisa kamu di neraka ini, gimana ceritanya? Kurang lebih gambarannya seperti itu. Apa kira-kira jawabannya orang kawan yang ada di neraka? Dia mengatakan, setelah ditanya oleh kawannya, masa kamu bisa kok? Gimana ceritanya kok kamu bisa ada di neraka? Kok gak masuk ke dalam surga? Dia baru jawab. Apa jawabannya? Qalu lam naku minal musholin. Iya, dulu saya gak sholat.
dulu saya nggak sholat. Nah kalau ini kawan ronda bareng, kawan kumpulan bareng, pengajian bareng, gelornya begitu. Ya Allah, kami kira dulu jenengan sholat loh. Ternyata jenengan boten sholat. Makanya kok saya cari di surga ini nggak ada. Masuk ke neraka, jebule boten sholat. Sedihnya begitu sampai ditanyakan dalam obrolan sesama penghuni surga. Nah gimana kalau itu anak kita? Gimana kalau itu istri kita? Gimana kalau itu suami kita? Gimana kalau itu orang tua kita? Kayak apa kita sedih? Sebagian keluarga di surga, sebagian lagi di neraka. Sebabnya satu, boten gelem sholat. Sedih Bapak Ibu sekalian. Nah, Bapak Ibu sekalian yang dia muliakan, ketika Allah menyebutkan kisah ini, dialog antara penghuni surga dengan penghuni neraka. Kenapa kamu kok bisa di neraka gak masuk surga? Padahal dulu bareng-bareng di kampung. Dia jawab, lam naku minal musallin. Iya, dulu saya gak sholat. Kenapa Allah sampai ceritakan di dalam Al-Quran? Ini menunjukkan bahwasanya sebab terbesar masuknya seorang muslim ke dalam neraka karena gak sholat. Ini sebab terbesar. Seseorang dimasukkan ke dalam neraka, naudzubillah min dzalik, karena sebab enggak sholat. Maka ini himbauan untuk diri saya pribadi dan juga Bapak Ibu sekalian serta keluarga kita, ya betul-betul perhatian kita terhadap sholat itu harus kita tingkatkan perhatiannya. Jangankan kita Bapak Ibu, kita sedih ketika anak kita sulit. Ya, ketika disuruh sholat, para nabi dan rasul pun demikian loh. Para nabi dan rasul yang merupakan utusannya Allah yang sudah jaminan, itu saja khawatir terhadap apa? Anak keturunannya, khawatir. Bentuk kekhawatirannya adalah sampai memohon, meminta kepada Allah khusus agar apa? Agar dijaga anak keturunan yang sregep sholat. Kita lihat di dalam surat Ibrahim ayat yang ke-40. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Doanya Nabi Ibrahim, kata Nabi Ibrahim alaihissalam, Rabbi ja'alni muqimas shalah wa min dzurriyyati. Nabi Ibrahim doa, ya Allah jadikanlah aku. Nih, Nabi Ibrahim doa untuk dirinya sendiri. Seorang nabi, seorang rasul, bahkan seorang rasul yang dijuluki oleh Allah Khalilullah, kekasihnya Allah. Kekasih Allah dari antara para rasul cuma dua, Nabi Muhammad SAW dan Nabi Ibrahim AS, cuma dua. Ini bentuk pengkhususan. Itu saja masih doa, ya Allah jadikan aku sebagai seorang yang rajin sholat. Itu Nabi Ibrahim. Terus kita pede dengan sudah haji, aman, sholatnya pasti lakukan terus. Siapa yang jamin? Gak ada yang jamin. Ya, sebulan haji sregep. Subuh, ya, muadzin belum datang, sudah datang. Ya, seperti di Masjidil Haram lah. Jam 2 sudah berangkat. Ya, pas awal-awal datang di bab khutbah, ya, jam 1 berangkat. Yang mau berangkat bareng kumpul di depan hotel, kumpul 15 orang. Kita berangkat jalan kaki 2,5 kilometer lewat jalan Ibrahim Khalil. Bapak Ibu, kita akan kumpul di sini ya. Ingat, tiang ini nih, tiang ini. Ya, kita kumpul jam berapa? Jam 7 setelah selesai subuh. Oke.
Ya semangat. Itu sampai sana jam 1:30, muadzin mungkin belum datang, ya sudah datang kita saking semangatnya untuk subuhan ke Masjidil Haram. Meskipun nanti pulangnya do bingung. Tadi lampu yang mana ya? Karena itu di lampu ada yang di toilet 3, ada di toilet 2, lampunya sama-sama bingung. Tapi semangatnya itu loh. Nah, alhamdulillah dia pulang dari haji sebulan sergap. Tapi sebulan. Setelah masuk bulan kedua mulai absen. Gak datang telat. Lama-kelamaan mundur teratur, ratau ketok neng masjid. Itulah kita Bapak Ibu, kita itu. Terus kita nggak minta sama Allah agar dijadikan hamba yang rajin sholat. Jaminannya apa? Ya ada jaminannya. Ini Nabi Ibrahim alaihissalam nyontohkan kepada kita seorang Nabi, seorang Rasul, seorang Khalilullah. Dia masih minta, Rabbi ja'alni muqimas shalah. Ya Allah, jadikan aku hamba yang selalu sergap sholat. Kita mungkin kepedean ya Ibu ya. Atau tahu apa sebabnya? Yakin, kita jujurlah. Kita nggak usah nilai orang lain, diri kita saja. Kita merasa, ya Allah, kita doa agar diberi sergap sholat itu kayaknya jarang sekali. Bahkan mungkin bisa dihitung dengan jari. Itu kita itu. Dan Nabi Ibrahim alaihissalam nggak hanya mendoakan untuk dirinya, tapi minta agar anak keturunannya, wa min dzurriyyati, dan juga jaga anak keturunanku agar menjadi anak keturunan yang rajin sholat. Bapak Ibu, ketika kita masih hidup, mungkin kita bisa ngasih nasihat, bimbingan, bahkan ngancam. Nah, kalau kamu nggak sholat, bukan hanya mama yang marah, tapi Allah yang marah. Kalau Allah yang marah, kita mau hidup di mana lagi? Dunia ini punya Allah, bumi ini punya Allah, planet alam semesta ini punya Allah. Kita mau hidup di mana kalau Allah sudah marah sama kita? Mungkin saat kita masih hidup, kita bisa ngasih nasihat. Terus bagaimana ketika kita sudah meninggal dunia? Oh, masih hidup saja kita ngasih nasihat susah payah. Bahasa orang setengah mati, kon anak kon sholat, tapi uangnya repot. Itu Bapak Ibu sekalian yang kita muliakan. Jadi memang susah Bapak Ibu. Ketika kita didik anak untuk sholat itu semua susah. Saya ingat betul salah satu ustaz senior di pesantren Taruna Al-Quran. Ketika pengajian ditanya, Ustaz, ada yang tanya, saya dengar pertanyaan dari jamaah Ustaz, gimana caranya mendidik anak biar sergap sholat? Apa jawaban beliau? Saya bingung mau jawab. Karena saya merasakan betul ngajari nyuruh anak untuk sholat itu susah sekali. Meskipun mau, pada akhirnya mau, tapi susah sekali. Saya ingat kalau zaman dulu di pondok itu, jika bakal menyetar Al-Quran di Asyifa dulu, Ustaz Humaydi mungkin Bapak Ibu ada yang kenal. Itu salah satu ustaz yang penyahabat luar biasa. Dan dua itu beliau sudah keliling asrama pakai motor. Motor zaman dulu itu kan bunyinya kencang itu. Ini belum masuk ke asrama, baru di luar. Santri-santri yang lagi pada tidur dengar suara motornya semua bangun. Oh, luar biasa, diacungi jempol. Semua bangun. Karena saya pelaku sejarah di asrama itu. Semua bangun dari pojok sana ke semua bangun. Satu Humaydi masuk, masuk, semua sudah bangun. Pindah ke asrama berikutnya. Yang ini tidur semua. Ya Allah. Sampai 2-3 kali beliau datang. Seperti itu. Coba kalau ada 3 asrama, berarti 6 kali dia datang. Itu di pondok yang mungkin nun sewu gambaran kita ini sebelum masukkan di anak ke pondok
wah di pondok pasti semangat, sholatnya pasti gampang. Ini realitanya berat. Panjenengan ingat, mungkin ada yang kenal Ustaz Aminuddin yang dari Timur Timur. Itu saking susahnya, saking bingungnya, ini santri gimana caranya membangunkan untuk sholat subuh. Itu sudah datang kider pakai dayung, bawa air ciprati. Bangun, turun naik, bangun tidur lagi. Pernah kejadian mungkin saking sebelnya ini santri di kamar dibangunkan susah sekali, diguyur. Gak cuma diciprati, tapi zaman lampau ya. Itu Bapak Ibu sekalian berarti apa? Didik anak untuk sholat itu berat. Apa sih faktornya Ustaz? Inilah nilai ibadah orang tua yang besar di sini. Allah sudah mengingatkan, wa'mur ahlaka bis-shalah wastabir 'alaiha. Ini Allah sudah mengingatkan. Suruhlah keluargamu untuk sholat. Suami tanggung jawab. Mau gak mau gimana caranya istri mau sholat. Orang tua ini bapak ibu tanggung jawab. Gimana caranya mau gak mau anak yang sudah balik harus sholat. Sudah pokoknya gimana caranya. Lalu Allah mengatakan, wastabir 'alaiha. Ingat, sabar dalam menyuruh keluarga untuk sholat. Ada apa ini Allah mengingatkan kita untuk sabar? Tadi itu wangel Bapak Ibu. Jangan dikira anaknya Ustadz itu terus gampang semua. Ya belum lama. Jadi pengajian pas lagi kumpulan di masjid. Ustadz gimana caranya? Saya kalau mau jawab ini juga bingung saya. Karena saya harus bersabar betul untuk bagaimana anak itu bisa sholat. Itu berat. Tapi ternyata disitulah letak pahala besar untuk orang tua. Maka tetaplah bersabar. Sampai kapan kita harus bersabar? Sampai mati. Sudah nggak ada selesainya sudah. Sampai kapan kita sabar? Sampai meninggal. Coba kalau sudah menikahkan anak kita terus selesai, enggak. Jangan dikira Bapak Ibu sekalian, orang yang memiliki bekal yang secara logika kuat, ternyata dalam 3 bulan hilang seperti tidak berbekas. Ada salah satu santri putri, saya nggak nyebut pondoknya, tapi sudah memiliki hafalan, sudah memiliki ilmu. Begitu nikah 3 bulan pakaiannya berubah, bekas santrinya seperti tidak ada. Siapa terus menjamin? Ada beberapa jamaah pengajian ngomong, Ustaz, anak saya dulu sebelum nikah sergap loh sholatnya, tapi semenjak nikah kenapa ya enggak sesergap dulu ya? Susah ya. Berarti orang tua punya kewajiban bimbing, ngasih nasihat. Itu terus sampai kapanpun dia adalah anak kita. Problemnya kalau orang tuanya ini yang problem. Saya isi pengajian di Bogor. Setelah pengajian, Ustaz, saya mau ke rumah, minta waktu. Rumah saya jauh Pak, sekarang saya enggak di Jongkar lagi. Saya sudah jauh di Murangan, gak apa-apa. Datang dia, ibu-ibu datang, cerita, awal ceritanya. Ustaz, saya mau cerita tapi nggak enak. Loh gimana Bu? Suami saya itu nggak senang kalau lihat saya sholat. Lah, orang khawatir. Ini musibah betul. Kok ada ya gitu ya? Ya Allah. Ini berat. Ternyata ada seperti ini. Ini maka Bapak Ibu sekalian yang mulia, dan sholat ini luar biasa. Jadikan ini menjadi perhatian yang besar buat kita, agar betul-betul jangan sampai itu terjadi pada diri kita dan juga diri keluarga kita.
Lihat Nabi Ibrahim alaihissalam dalam ayat yang lain, Allah Subhanahu wa taala berfirman di ayat yang ke-37. Rabbana inni askantu min dzurriyyati biwadin ghairi dzi zar'in inda baitikal muharram. Rabbana liyuqimas shalah. Ketika Nabi Ibrahim akan berdoa, ya Rabb kami, ya Rabb kami, jadikanlah di tempat itu orang-orang bisa mendirikan sholat. Nabi Ibrahim sebelum meminta itu, Nabi Ibrahim memelas terlebih dahulu. Curhatlah bahasa kita, tapi kepada Allah. Ya Allah, saya tinggalkan istri dan anak saya di tempat seperti ini. Gak ada orang lain, gak ada tumbuhan, gak ada tanaman, gak ada bangunan. Lalu setelah Nabi Ibrahim curhat apa yang diminta oleh Nabi Ibrahim? Nabi Ibrahim gak minta yang pertama kali itu, ya Allah cukupi kebutuhannya, ya Allah beri ya kehidupan yang layak. Nabi Ibrahim gak minta itu. Apa yang diminta oleh Nabi Ibrahim? Nabi Ibrahim mengatakan Rabbana liyuqimas shalah. Hanya Nabi Ibrahim pertama minta apa? Ya Allah jadikan di tempat itu agar bisa didirikan sholat. Nabi Ibrahim nggak minta cukupi kebutuhannya ini ya. Nabi Ibrahim setelah curhat kepada Allah, Nabi Ibrahim minta itu. Nah terakhir ini Bapak Ibu, ternyata wasiatnya Kanjeng Nabi sebelum wafat adalah sholat. Nabi SAW sebelum wafat, sholat terakhir beliau berjamaah itu sholat duhur. Itu pada hari Kamis, Jumat, Sabtu, Ahad, Senin, 5 hari sebelum beliau wafat. Sholat terakhir Nabi bersama para sahabat adalah sholat duhur di hari Kamis. Setelah itu beliau sakit yang makin berat. Bahkan 3 hari setelahnya Nabi tidak bisa keluar dari rumahnya. Hari Jumat, Sabtu, Ahad yang menggantikan sholat, yang imami sholat di Masjid Nabawi adalah Abu Bakar As-Siddiq. Pada waktu subuh hari Senin, ketika beliau menjelang wafat, beliau kan wafatnya di waktu duha, berarti waktu subuh, beliau buka jendela kamarnya. Kamarnya Aisyah itu kan berbatasan dengan Masjid Nabawi ya. Jendela kamarnya Aisyah itu bisa melihat bagaimana para sahabat yang sedang sholat di Masjid Nabawi. Ketika Nabi membuka jendela kamar Aisyah, Nabi melihat para sahabat yang sedang sholat subuh dengan pandangan seperti pandangan perpisahan. Betapa berat perpisahan yang dirasakan oleh Nabi SAW. Disampaikan oleh Anas bin Malik. Kata Anas bin Malik, Abu Bakar As-Siddiq pernah ngimami para sahabat sholat ketika Nabi SAW sakit yang membawanya beliau wafat. Pada suatu hari di hari Senin, saat orang sudah berada di barisan sholat subuh, Nabi SAW membuka korden jendela rumah beliau, kamar Aisyah radhiyallahu anha, memandang para sahabat yang sedang berdiri. Anas bin Malik melihat bagaimana tatapannya Rasulullah SAW dengan wajah yang pucat, dan Nabi SAW beliau merasa berat perpisahan ini, tapi beliau masih bisa tersenyum, bahkan beliau tertawa. Hampir saja kata Anas bin Malik, kami terkena fitnah karena melihat wajah Nabi SAW, kami ingin keluar dari barisan. Hampir, karena sangat bergembiranya melihat Rasulullah SAW. Abu Bakar As-Siddiq berkeinginan untuk berbalik menuju barisan shaf dan menduga Nabi SAW bisa bangkit untuk imami mereka. Namun ternyata tidak. Nabi hanya bisa melihat dari jendela. Nabi hanya mengisyaratkan. Terus apa kata Nabi SAW setelah itu? Nabi mengatakan, lanjutkan sholat kalian.
lanjutkan sholat kalian. Lalu di akhir Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam hendak wafat, Nabi sempat mengatakan as-sholat, as-sholat, as-sholat. Jaga sholat kalian, jaga sholat kalian, jaga sholat kalian. Ittaqullaha fima malakat aymanukum. Takutlah kalian kepada Allah atas hak-hak hamba sahaya kalian atau budak-budak kalian. Ini detik-detik terakhir yang dilalui oleh Rasulullah SAW menjelang beliau menutup mata karena Allah cabut nyawanya. Nabi berusaha, dirikanlah sholat, dirikanlah sholat, dirikanlah sholat. Nah, dengan nasihat atau wasiatnya Nabi di akhir kehidupan beliau, ini menunjukkan bahwa orang kalau menjelang wafat pasti yang diingat dan yang hendak diwasiatkan adalah sesuatu yang menurut dia paling urgent, paling penting. Ada loh orang yang berwasiat sebelum atau menjelang wafatnya, tuh tanah saya di sana nanti untuk si fulan, rumah saya di sana jangan lupa diopeni, ojo didol. Karena apa? Yang dia ingat ini, yang menurut dia hal yang terpenting adalah itu. Nabi loh, Kanjeng Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam saking sayangnya kepada para sahabat dan kepada umat beliau, menjelang beliau menutup mata, beliau berpesan as-sholat, as-sholat, as-sholat. Jaga sholat kalian, jaga sholat kalian, jaga sholat kalian. Itu Bapak Ibu yang saya muliakan, semoga menjadi nasihat berharga untuk diri saya pribadi secara khusus dan untuk Bapak Ibu sekalian. Mari kita sama-sama menjaga kemakbulan haji kita dengan jaga hak Allah. Jangan lupakan sholat, jangan lalaikan sholat, dan jangan sekali-kali berani meninggalkan sholat. Berkata wallahu a'lam bishawab. Dari kami cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Matur nuwun sulit mau itu hasanahnya, dan kita semua bisa